Setiap hari kita dihadapkan pada beban berat, dibombardir oleh keputusan, kewajiban, dan pikiran seandainya yang tak berkesudahan. Tapi, tahukah Anda bahwa ada filosofi berusia 2000 tahun yang bisa menjadi kunci untuk membersihkan pikiran dari keruwetan dan menemukan kedamaian dalam kekacauan ini? Hari ini, kita akan menjelajahi ajaran Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga merupakan filsuf Stoik. Ajarannya tentang semangat manusia dan sifat dunia bahkan lebih relevan sekarang dibandingkan sebelumnya. Dengan mempelajari Stoikisme, Anda bisa mengubah pendekatan terhadap tantangan hidup, menjadikan setiap rintangan sebagai langkah menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. Jika Anda mengenal seseorang yang merasa tersesat dalam hiruk-pikuk kehidupan, bagikan video ini kepada mereka. Ini mungkin bisa menjadi pelita yang mereka butuhkan. Dan mari kita mulai. Nomor 1. Persepsi mengubah segalanya. Dalam ajaran Stoikisme, Marcus Aurelius menekankan bahwa persepsi kita terhadap dunia jauh lebih berpengaruh daripada peristiwa yang kita alami. Banyak orang secara otomatis bereaksi terhadap kejadian di luar kendali mereka, seringkali dengan frustrasi, marah, atau cemas. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa realitas sebenarnya bukan terletak pada peristiwa itu sendiri, melainkan bagaimana kita memandang dan meresponsnya. Dengan kata lain, bukan peristiwa yang menciptakan stres, melainkan interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Contohnya, ketika Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas, kebanyakan dari kita mungkin langsung merasa kesal dan menganggapnya sebagai pemborosan waktu. Namun jika kita menerapkan perspektif Stoik, kita bisa melihat situasi tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih melihatnya sebagai gangguan, kita bisa mengubahnya menjadi kesempatan untuk mendengarkan podcast yang inspiratif atau audiobook yang mendidik. Dalam hal ini, kemacetan yang biasanya memicu stres bisa menjadi momen untuk pengembangan diri. Melatih persepsi kita bukan hanya tentang mengubah pikiran sesaat, tetapi juga tentang melatih diri kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda secara terus-menerus. Salah satu cara paling efektif untuk melatih perubahan persepsi ini adalah dengan selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Atau bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Setiap kali kita berhadapan dengan situasi yang memicu emosi negatif, dengan merenung sejenak, kita dapat mengubah sudut pandang kita dan menciptakan makna yang lebih positif. Selain itu, kemampuan untuk mengubah persepsi bukan hanya memengaruhi bagaimana kita merasa dalam suatu situasi tertentu, tetapi juga berpengaruh pada keyakinan dasar dan sikap kita terhadap kehidupan secara keseluruhan. Dengan terus-menerus melatih diri untuk melihat sisi positif dari setiap situasi, kita mulai mengembangkan pandangan hidup yang lebih optimis dan proaktif. Kita belajar bahwa kita tidak selalu harus menjadi korban dari keadaan, melainkan bisa memilih bagaimana merespons dunia di sekitar kita. Praktik ini tidak hanya bermanfaat dalam momen-momen kecil seperti kemacetan lalu lintas, tetapi juga dalam situasi yang lebih besar, seperti menghadapi kegagalan di tempat kerja atau tantangan dalam hubungan pribadi. Misalnya, ketika sebuah proyek besar gagal, alih-alih tenggelam dalam stres, kita dapat memandangnya sebagai kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan tumbuh lebih kuat. Dengan cara ini, Stoikisme membantu kita mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju kebijaksanaan dan pengembangan diri. Perubahan persepsi juga membuka pintu bagi ketenangan batin yang lebih besar. Ketika kita tidak lagi bereaksi dengan cepat terhadap tantangan eksternal, kita menciptakan ruang untuk refleksi yang lebih dalam, yang pada akhirnya membawa kedamaian dan kebahagiaan yang lebih abadi. Jadi, salah satu pelajaran terbesar dari Marcus Aurelius adalah ini: kendalikan persepsi Anda, dan Anda akan mengendalikan dunia Anda. Nomor 2, kendalikan emosi Anda. Stoikisme bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura bahwa kita tidak merasakan apapun. Sebaliknya, filosofi ini mengajarkan kita untuk memahami emosi kita secara mendalam, memeriksa akar penyebabnya, dan memutuskan bagaimana kita akan merespons mereka. Marcus Aurelius percaya bahwa kita harus memiliki kendali atas diri kita sendiri, bukan dikendalikan oleh perasaan yang datang dan pergi. Sebagai contoh,
Bayangkan Anda baru saja menghabiskan berjam-jam bekerja keras pada sebuah proyek di kantor, tetapi tiba-tiba proyek itu dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Reaksi alami mungkin adalah kemarahan, frustrasi, atau kekecewaan. Tetapi sebagai seorang stoik, Marcus Aurelius akan mendorong kita untuk berhenti sejenak dan menganalisis emosi yang kita rasakan. Mengapa kita merasa marah? Apakah karena kerja keras yang sepertinya terbuang sia-sia? Atau karena harapan kita terhadap hasil yang tidak terwujud? Dengan mengidentifikasi akar penyebab emosi kita tidak hanya menjadi lebih sadar akan perasaan kita, tetapi juga belajar untuk memanfaatkannya secara lebih konstruktif. Stoikisme tidak meminta kita untuk menolak perasaan, melainkan untuk menggunakan perasaan tersebut dengan bijaksana. Emosi seperti kemarahan atau kekecewaan dapat diubah menjadi motivasi untuk bertindak lebih baik di masa depan. Misalnya, jika kita merasa frustrasi dengan pembatalan proyek, kita bisa menggunakan energi tersebut untuk menyusun strategi baru atau memulai proyek baru yang lebih menjanjikan. Mengendalikan emosi juga berarti menjaga nilai dan integritas kita, bahkan di tengah tekanan atau kesulitan. Misalnya, jika seseorang memberikan kritik keras terhadap pekerjaan kita, reaksi instan mungkin adalah untuk membela diri atau menyerang balik. Namun, seorang stoik akan mendorong kita untuk berhenti dan mempertimbangkan apakah kritik itu memiliki kebenaran di dalamnya. Alih-alih bereaksi secara emosional, kita bisa mengambil pendekatan yang lebih tenang dan melihat kritik sebagai peluang untuk perbaikan. Contoh lainnya adalah bagaimana kita merespons gangguan kecil, seperti kemacetan lalu lintas atau antrian panjang di kedai kopi. Kebanyakan dari kita mungkin merasa kesal atau tidak sabar dalam situasi ini, tetapi seorang stoik akan melihat momen tersebut sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri. Dengan berfokus pada bagaimana kita merespons situasi, kita membangun ketahanan emosional yang lebih besar. Pada intinya, mengendalikan emosi menurut Marcus Aurelius bukan tentang mengabaikan apa yang kita rasakan, tetapi tentang memahami emosi tersebut dan memutuskan dengan bijak bagaimana kita akan meresponsnya. Dengan latihan yang berkelanjutan, kita dapat mengembangkan kekuatan batin yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan efektif, bahkan di tengah badai emosional. Nomor 3, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Salah satu prinsip paling mendasar dalam stoikisme adalah konsep dikotomi kendali, yaitu kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan melepaskan kecemasan tentang hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi. Ini adalah pelajaran berharga untuk mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan dalam hidup kita. Hal-hal yang bisa kita kendalikan termasuk tindakan, pikiran, dan respons kita terhadap situasi. Sebaliknya, kita tidak dapat mengendalikan hasil dari peristiwa eksternal, pendapat orang lain, atau banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Marcus Aurelius mendorong kita untuk menyadari batasan ini, karena dengan melakukannya, kita bisa mengalihkan energi kita hanya pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan produktif. Contohnya, jika Anda menghadapi keterlambatan penerbangan atau gangguan lain yang berada di luar kendali Anda, reaksi umum mungkin adalah frustrasi atau marah. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa marah atas situasi seperti itu tidak produktif. Anda tidak dapat mengubah kenyataan bahwa penerbangan ditunda, tetapi Anda dapat memilih bagaimana Anda meresponsnya. Daripada membiarkan diri terperangkap dalam frustrasi, Anda bisa memanfaatkan waktu itu untuk membaca buku, menyelesaikan pekerjaan, atau beristirahat. Pelajaran ini juga berlaku dalam hubungan antar pribadi. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berpikir atau bertindak, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Jika seseorang bersikap tidak ramah atau kasar, daripada merasa terganggu atau marah, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan berfokus pada bagaimana kita berperilaku, menjaga integritas dan nilai-nilai kita. Dalam konteks pekerjaan atau proyek, stoikisme mendorong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hal-hal yang berada di bawah kendali kita, seperti perencanaan, motivasi,
dan kinerja kita. Namun, hasil akhirnya mungkin tetap di luar kendali kita, entah itu keputusan pasar, kebijakan perusahaan, atau faktor-faktor eksternal lainnya. Daripada cemas tentang hal-hal ini, stoikisme mendorong kita untuk menerima bahwa beberapa hal tidak bisa kita kendalikan dan fokus pada usaha yang maksimal dalam hal-hal yang bisa kita pengaruhi. Dengan membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, kita juga melatih diri kita untuk menjadi lebih efisien dalam mengelola energi dan waktu kita. Kita tidak lagi membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak dapat diubah, dan sebagai gantinya, kita menjadi lebih produktif dan damai. Prinsip ini juga membantu mengurangi kecemasan, karena kita belajar untuk melepaskan beban dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan membantu kita hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih efektif. Ini memungkinkan kita untuk merespons tantangan hidup dengan kekuatan dan ketenangan, tanpa terjebak dalam stres yang tidak perlu. Pada akhirnya, dengan hanya mengarahkan perhatian pada apa yang bisa kita lakukan, kita membangun mental yang lebih tangguh dan hidup yang lebih penuh makna. Nomor 4, praktikkan kebajikan. Di jantung ajaran stoikisme terdapat 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kebajikan-kebajikan ini bukan hanya konsep filosofis, melainkan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Kebijaksanaan sebagai contoh adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan berpikir dengan jernih dalam berbagai situasi. Ini melibatkan penilaian yang matang, pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan kita, dan kesediaan untuk belajar dari pengalaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijaksanaan bisa berarti menimbang pro dan kontra sebelum membuat keputusan besar atau kecil, seperti kapan harus berbicara dan kapan harus diam, atau bagaimana menanggapi kritik dari orang lain. Keadilan mengacu pada komitmen untuk berbuat adil, tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Dalam konteks sehari-hari, ini berarti bertindak dengan integritas dan memperlakukan orang lain dengan hormat, tidak peduli seberapa sulit situasinya. Keadilan tidak selalu tentang mematuhi aturan, tetapi lebih tentang berusaha melakukan hal yang benar berdasarkan nilai-nilai moral yang kita pegang. Misalnya, jika ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain, seorang stoik akan memilih untuk bertindak adil, meskipun itu berarti kehilangan keuntungan. Keberanian dalam stoikisme bukan hanya tentang berani menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kesulitan hidup, ketidakpastian, dan bahkan diri kita sendiri. Keberanian adalah kebajikan yang memungkinkan kita untuk melawan rasa takut dan mengambil langkah-langkah sulit ketika diperlukan. Ini bisa berarti berani mengakui kesalahan kita, berani menghadapi kegagalan, atau berani mengutarakan pendapat kita ketika itu penting. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengelola keinginan, dorongan, dan emosi kita. Ini adalah kebajikan yang sangat penting dalam kehidupan modern, di mana godaan dan distraksi ada di mana-mana. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kesenangan sesaat atau dorongan impulsif, tetapi untuk bertindak dengan penuh pertimbangan dan pengendalian diri. Misalnya dalam situasi di mana kita tergoda untuk makan berlebihan atau menghabiskan uang secara tidak bijak, pengendalian diri membantu kita menahan dorongan tersebut dan membuat keputusan yang lebih sehat dan bijaksana. Praktik kebajikan-kebajikan ini membutuhkan disiplin dan refleksi yang terus-menerus. Marcus Aurelius sendiri sering merenungkan apakah tindakannya selaras dengan kebajikan-kebajikan tersebut, dan kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berfokus pada kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan tentang menjadi orang yang berbudi luhur. Dengan berpegang pada kebajikan, kita dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan keyakinan dan ketenangan.
tahu bahwa kita selalu bertindak dengan cara yang terbaik. Nomor 5. Melihat gambar besar. Seringkali, ketika kita menghadapi kegagalan atau tantangan, kita cenderung terjebak dalam perasaan negatif yang mendalam. Kita merasa seperti kegagalan tersebut adalah akhir dari segalanya, atau bahwa masalah yang sedang dihadapi tak tertangguhkan. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap situasi dalam konteks yang lebih besar, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih panjang, di mana setiap rintangan sebenarnya memiliki makna dan pelajaran. Salah satu ajaran penting Marcus Aurelius adalah bahwa kita harus selalu berusaha untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita mengalami kegagalan, alih-alih fokus pada rasa sakit atau kekecewaan, kita seharusnya bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dan bagaimana pengalaman ini akan membentuk masa depan saya? Melihat gambar besar berarti menyadari bahwa hidup kita terdiri dari banyak momen, baik dan buruk, dan setiap momen tersebut memainkan peran dalam membentuk siapa kita sebagai individu. Seringkali, rintangan yang tampak tak tertangguhkan pada saat itu, dalam jangka panjang, terbukti menjadi pengalaman yang penting dan membangun karakter. Banyak orang sukses, baik di masa lalu maupun sekarang, seringkali menganggap kegagalan sebagai pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Sebagai contoh, bayangkan Anda baru saja ditolak dari pekerjaan yang Anda dambakan. Reaksi langsung mungkin adalah perasaan tidak berharga, frustasi, atau bahkan putus asa. Namun, jika kita menerapkan perspektif stoik, kita bisa melihat penolakan ini sebagai bagian dari perjalanan yang lebih panjang. Mungkin penolakan ini membuka jalan bagi kesempatan yang lebih baik di masa depan, atau mungkin ini adalah panggilan untuk meningkatkan keterampilan kita agar lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Melihat gambar besar juga membantu kita menghadapi tekanan dan stres sehari-hari dengan lebih tenang. Ketika kita terjebak dalam tugas-tugas yang tampaknya tidak ada habisnya atau menghadapi masalah yang tampaknya tidak bisa diatasi, stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, seberapa pentingkah ini dalam skala waktu hidup saya? Dengan cara ini, kita dapat menghindari reaksi berlebihan terhadap situasi-situasi kecil dan menjaga keseimbangan emosi kita. Pada akhirnya, melihat gambar besar adalah tentang memiliki perspektif yang lebih luas terhadap kehidupan. Ini memungkinkan kita untuk tidak terlalu terjebak dalam detail-detail kecil yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti dalam jangka panjang. Dengan latihan, kita bisa belajar untuk menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Dan dengan setiap tantangan kita semakin dekat dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita.